Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an al-ayat. Para jamaah salat tarawih ingkang kawula hormati, derek sedaya ingkang minulya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berada di malam ke-10 dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas lagi satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sepindah malih, Abu Hurairah itu memang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Bayangkan kalau tercatat dalam sejarah beliau itu meriwayatkan hadis lebih dari 5.300 hadis. Berarti banyak sekali yang diriwayatkan oleh beliau. Pada zaman jahiliyah, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Syams. Abdus Syams itu hambanya matahari. Karena pada masa jahiliyah itu penyembah matahari, penyembah berhala, macam-macam. Jadi julukan yang diberikan untuk Abu Hurairah pada zaman jahiliyah adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Pada hadis yang lalu itu sedikit kita mendalami tentang kehebatan seorang ibu terhadap anaknya, Ummu Sulaim terhadap Abu Hurairah. Nah, sekelumit kisah tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah niku sahabat sing dino-dinone teng masjid Nabi mawon, Masjid Nabawi teng Madinah. Teng masjid terus perkena apa? Mergo saking miskine. Jadi nek Nabi dahar, Abu Hurairah ya ikut makan. Kalau Nabi tidak makan, ya tidak makan. Pada suatu hari, ini kisah tentang saking baktine anak terhadap ibunya. Pada suatu malam itu Abu Hurairah kelaparan. Akhirnya mendatangi Rasulullah. Rasulullah, saya lapar ini, gimana ini? Dijawab oleh Rasulullah, oh enten tes enten iki anu kurma. Jadi kurma teng mangkok. Nah, sahabatnya anda kasih dua gitu. Nah, Abu Hurairah juga kebagian dua. Rasul dawuh nih, iku kurma loro iku makmen, terus minum sing wareg, insyaallah kurma loro iku cukup nggo sedina. Nah, dawuh Nabi ngoten. Memang kandungan dalam kurma ini banyak sekali, hebat sekali. Makanya sunnah kita ketika berbuka puasa itu adalah makan buah kurma. Nek enten, nek mboten enten nggih, sifat yang ada dalam kurma napa manis. Nggih, napa? Kolak. Terus gedang. Terus nek mboten enten nggih ngemut gula. Nggih. Gula merah. Bayangkin iku mawon kurma. Nah, Abu Hurairah itu dikasih dua, yang dimakan cuma satu. Dimakan satu, sing siji didelik nih. Diketahui oleh Rasulullah. Loh, ngopo kurmane kok ning dipangan siji, sing siji kok delikne ngopo? Kan tak bagi loro-loro, takon maem. Apa kata Abu Hurairah? Mboten Rasul, niki sing setunggal nggih kula, sing setunggal nggih ibu kula teng griya niku kula simpen. Berarti seorang anak yang selalu memikirkan orang tuanya. Nah, ini juga perlu kita pelajari. Kalau orang-orang dulu
memasuki Ramadan iku anake sami gigi, terus enek sing gawani ndok, enek sing betani gula, sing pun pisah-pisah niku, sing pun pisah-pisah, sing pun berkeluarga. Nah itu karena mengingat orang tua walaupun cuma setahun sekali pas masuki Ramadan toh, tapi itu jadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita makan enak kita masih ingat juga kepada orang tua. Wan Abi Hurairah, an saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koneke rada suwi. Lobinge suwi iki. Biasa wis 10 pertama. Jadi nek jawab nama nabi enggak disebut, enggak dijawab. Idza tawaddu al-abdu al-muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i. Seorang mukmin ketika berwudu terus kemudian membasuh wajahnya niku kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya itu kullu khati'atin, semua dosa-dosa dari mata melihat semuanya bisa luntur bersama air wudu. Au ma akhiri qadril ma'i, atau akhir tetesan pada basuhan wajah itu. Lah wajah kita kan sering menjadi sumber dosa. Delok mriko, delok mriki, delok mriku, terus jadi sumber dosa. Dalam perjalanan nggak niat kita ingin berbuat dosa, numpak motor dilalah lewat sing nom-nom iku, lewat karo gadis sing berjilbab merah, baju merah, terus roke pink, sepatune pink, montore pink. Ketika di depannya mboten begitu memperhatikan, ketika rasanya ini mboten nengok karena masih rame. Sing didelok napa to, Mbak? Sepian sing didelok sapa jane sing lewat. Dan sepian sing didelok. Sama saja. Itu kan sumber dosa. Nah, jadi wajah ini menjadi sumber dosa, dosa yang keluar, dosa yang ditimbulkan oleh wajah bisa luntur karena air. Ikut Nabi ndawuhne ngoten. Fa idza ghusala yadayhi, ketika membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batshituhu yadahu ma'al ma'i. Ketika membasuh tangan, kedua tangan itu, maka dosa-dosa yang ditimbulkan oleh tangan ini bisa luntur karena air wudu itu. Karena air wudu maka bisa luntur. Loh, sekarang ini untuk membuat dosa tangan ini banyak sekali sumber dosanya. Sing nom-nom niku ketika megang HP, WA sana, WA sini, SMS sana, bisa menjadi sumber dosa. Dari WA itu yang membaca tersinggung, ya sumber dosa ini, tangan ini. Nah, makanya dosa dari tangan bisa luntur karena berwudu. Faida ghusala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masathu rijlahu ma'al ma'i. Ketika kita membasuh kaki, maka dosa-dosa yang dimunculkan oleh kaki juga luntur karena air wudu. Jadi ternyata wudu itu selain menjadi sumber kebersihan, sumber kesucian, ada pengajian untuk sering-sering berwudu. Ternyata sekarang sering-sering untuk cuci tangan. Nah sekarang dilengkapi, jangan cuma cuci tangan aja, cuci tangan, wajah, terus sehingga lengkap menjadi wudu.
Jadi ajaran untuk cuci tangan itu oleh Rasulullah sudah diajarkan dari dulu, malah dilengkapi yang berupa wudhu. Makanya rajin-rajin berwudhu agar semua jadi bersih, semua menjadi suci, juga menjadi pelebur dosa. Mboten mawon ingkang saged kula sampaiken mugi-mugi enten hikmah lan manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi